Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kata tanya. Oke, silakan disimak penjelasan berikut ini. Kata tanya, kita bahas dari pengertian dulu ya, adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain guna memperoleh jawaban. Ya, jadi ada kata tanya dan kalimat tanya. Nah, apa saja itu ciri-ciri dari kata tanya? Pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Jadi kalau ada kata tanya di akhir kalimat itu ada tanda tanya ya. Kalau kita lihat tanda tanya seperti ini ya. Kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Jadi ada di depan kata tanyanya. Seringkali ditambah dengan sufik ya, bisa kah, jadi bisa apakah, siapakah, di manakah. Oke, kita akan bahas apa saja itu kata tanya. Kata tanya sebetulnya ada eh, lebih dari yang kita sebutkan di sini, tapi kita hanya membahas 6 saja ya. Yang pertama itu ada apa, kemudian ada siapa, kemudian ada kapan. Ya, selanjutnya di mana, kemudian mengapa, kemudian ada bagaimana. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kegunaan dari kata tanya berikut ini. Yang pertama adalah kata tanya apa. Ya, kata tanya apa menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya, apa nama ibu kota Indonesia? Ya, menanyakan sesuatu. Kemudian, apa yang digunakan untuk menulis? Ya, menanyakan sesuatu juga. Kemudian, apa yang kamu lakukan setelah makan? Itu menanyakan perbuatan. Oke. Kita berlanjut. Siapa? Kata tanya siapa menanyakan seseorang atau pihak yang terlibat. Ya. Contoh, siapa nama gurumu? Ini menanyakan seseorang. Kemudian, siapa yang berjasa dalam hidupmu? Jadi pihak-pihak yang terlibat. Ya. Berlanjut ke kapan? Kata kapan. Kata apa-apa menanyakan waktu terjadi sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Ya, biasanya menanyakan waktu. Contohnya, kapan hari kemerdekaan Indonesia? Kemudian, kapan kamu dilahirkan? Ya, kedua pertanyaan ini menanyakan kejadian yang sudah lampau, ya, yang waktu yang lalu. Kemudian berlanjut ke kata di mana. Nah, di mana ini menanyakan tempat berlangsung suatu peristiwa. Ya, kalau kapan itu waktu, kalau di mana menanyakan tempatnya. Contohnya, di mana pembacaan teks proklamasi? Kemudian, di mana kamu dilahirkan? Nah, tentu saja jawabannya pasti tempat, ya. Berlanjut ke mengapa. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan mengapa, jawabannya ini agak panjang. Kenapa? Karena fungsi dari kata mengapa adalah menanyakan sebab atau alasan. Ya, alasan itu kan harus dijabarkan dengan jelas. Ya. Contohnya, mengapa bangsa Indonesia harus merdeka? Nah, tentu ini nanti jawaban dari pertanyaan ini cukup panjang. Ya. Kemudian, mengapa kita membutuhkan makanan? Ya, ini juga panjang juga, butuh penjelasan. Terakhir adalah bagaimana. Ya, bagaimana ini untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Ya, jadi kalau sudah bertanya bagaimana, berarti harus menjelaskan bisa itu cara, bisa itu kejelasan hal peristiwa terjadi gitu ya, urutan peristiwa, atau misalkan cara, misalkan ada pertanyaan, bagaimana kabar ayahmu? Nah, ini menanyakan suatu keadaan, ya, menanyakan kabar. Kemudian kalau pertanyaan seperti ini, bagaimana cara membuat tempe goreng? Nah, tentu saja ini nanti jawabannya merupakan langkah-langkah dari proses membuat tempe goreng.
Oke, mungkin dari saya cukup sekian penjelasan yang diberikan untuk kata tanya ya. Mudah-mudahan disimak dengan baik, mudah dipahami. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Totoro, udah selesai. Udah dulu ya.